Shalom, apa kabar? Luar biasa. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Saripun, dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 materi 8 dengan subtema manusia yang diciptakan Tuhan akan mengalami perubahan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini supaya anak-anakku sekalian dapat memahami dan mengerti tentang perubahan-perubahan yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, tujuan pada pembelajaran hari ini supaya anak-anak sekalian dapat memahami tentang jenis-jenis atau rupa-rupa perubahan dalam diri manusia. Marilah anak-anak sekalian yang saya cintai dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa sebelum masuk pada pembelajaran hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur sebentar kami mau mulai pelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong menyertai, bahkan Tuhan memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Marilah kita baca firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran kalah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana ada dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah Allah pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangi tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Perubahan diri sangat diperlukan oleh manusia agar hidupnya menjadi tertata, jadi dewasa, dan bertanggung jawab, serta pembangunan mentalnya terjaga. Untuk itu perlu selalu belajar melalui kehidupannya.
manusia ciptaan Tuhan mengalami perubahan demi perubahan. Dan perubahan itu terjadi pada yang pertama, fisik. Mengalami perubahan dari kecil tumbuh menjadi besar. Yang kedua, mental. Mengalami perubahan dari penakut menjadi pemberani. Dari rendah diri menjadi percaya diri. Seiring dengan berjalannya perkembangan tubuhnya. Dan yang ketiga, perubahan sifat atau karakter. Mengalami perubahan bergantung pada lingkungan yang mempengaruhinya. Dari lingkungan keluarga yang tertib, sopan, menghargai, berganti dengan lingkungan orang-orang yang keras, suka bertengkar, maka karakternya pun akan berubah dari mereka yang dari baik menjadi buruk. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang terus-terus berubah. Perubahan fisik, perubahan mental, bahkan perubahan karakter dan kepribadian. Oleh karena itu, biarlah kita boleh berubah jadi sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Yang dulunya penakut menjadi pemberani. Yang dulunya minder menjadi percaya diri. Oleh karena itu, kita tetap harus berubah. Baik fisik, mental, maupun kepribadian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Marilah anak-anakku sekalian kita patut bersyukur untuk pelajaran hari ini yang kita bersama-sama lakukan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Untuk pelajaran hari ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Dan biarlah materi pada hari ini boleh membekali kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pesan Pak Guru, tetap jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita.